Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Judul perikop ini adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, di sana dijelaskan bahwa Kristus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus yang saat itu sedang terbaring karena sakit demam. Saudara, setelah sembuh dari sakitnya, dijelaskan di dalam ayat 15b, dikatakan tentang ibu mertua Petrus bahwa ia pun bangun dan melayani Kristus. Saudara, ini adalah sebuah ciri dari orang yang merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Ia akan memberikan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Dia akan melakukan apapun yang dapat dilakukan untuk melayani Tuhan. Dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan yang terlebih dahulu melayani dia dengan cara menyembuhkan dia. Inilah reaksi orang yang dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Hal ini mungkin berbeda dengan orang yang tidak dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Mereka akan berusaha untuk bersungut-sungut, ya. Mereka tidak mau melayani, mereka melihat pelayanan sebagai sebuah beban bagi kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mau melayani Tuhan dengan baik. Tapi berbeda dengan orang yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ia akan melayani Tuhan dengan segenap hati, karena itu lahir dari dalam dorongan hatinya untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan mengekspresikan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada dia melalui apa yang sudah dia alami. Orang ini pun tidak akan bersungut-sungut karena dia melihat pelayanan sebagai kesempatan untuk bisa mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan. Nah, ini berbeda dengan orang yang tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sebagai seorang pelayan Tuhan, kita pun wajib melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun bentuk pelayanan yang sudah lakukan dengan sepenuh hati dan jangan dengan terpaksa. Ketika kita melayani Tuhan dengan terpaksa, itu merupakan tanda bahwa kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mulai merasa capek, kita mulai merasa bosan dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan pelayanan kita, maka salah satu cara terbaik untuk menghadapi itu adalah coba lihatlah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka dari hati kita akan lahir rasa syukur untuk menerima pelayanan itu sebagai kesempatan untuk mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena itu saudara, pelayanan kita harus dimulai dari kesadaran kita akan anugerah kebaikan Allah di dalam hidup kita. Karena hanya orang yang telah melihat kebaikan Tuhan yang dapat melayani dia dengan ketulusan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk bisa merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bagi saudara yang sudah melayani ataupun yang belum melayani, pertanyaannya adalah, apakah saudara melihat pelayanan kepada Tuhan merupakan suatu beban atau suatu anugerah? Saudara, marilah kita berdoa, mengambil waktu sejenak, berdoa agar Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengenali motivasi kita dalam melayani Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan kasih karunia dan kekuatan bagi saudara untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itu, marilah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita dan selalu ingat kebaikan Dia di dalam kehidupan kita untuk memotivasi ketulusan kita dalam melayani Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur buat seluruh apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk melihat semua berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami melayani akan Engkau, kami boleh melayani dengan ketulusan, dengan rasa syukur, dan tidak bersungut-sungut. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam pergumulan untuk mengambil keputusan dalam melayani Tuhan. Yang berdoa Engkau berikan kepada mereka keberanian untuk melangkah, untuk melayani akan Engkau, mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan kepadamu Tuhan Yesus, sehingga sungguh kehidupan kami di dunia ini merupakan kehidupan yang berbuah bukan saja bagi dunia, tapi juga bagi kerajaan Allah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami bagimu Tuhan Yesus, biar semua yang kami kerjakan hari ini seluruhnya mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.